Dampak besar terhadap kondisi kegiatan belajar mengajar saat ini. Hal ini menciptakan sebuah tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk senantiasa siap melakukan proses transformasi. Dengan segala keterbatasan yang ada, kegiatan belajar pun harus tetap berlangsung. Demi terwujudnya sebuah cita-cita serta kelangsungan masa depan seluruh anak bangsa. Melihat hal tersebut, peran seorang guru menjadi sangat penting dalam proses adaptasi dunia pendidikan menghadapi sebuah tantangan. Karena melihat upaya yang dilakukannya seolah menjadi bukti bahwa sosok seorang guru tetap memiliki semangat dan komitmen untuk anak didik, walau dengan segala keterbatasan. Apakah saat ini sudah ada solusi untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung tanpa hambatan? Berangkat dari tantangan ini, Lenovo bersama Microsoft hadir mendukung transformasi digital dengan solusi yang lebih cerdas. Bukan hanya mampu mengatasi masalah tantangan, Lenovo menghadirkan teknologi yang mempermudah kegiatan belajar mengajar dan meeting online tanpa ada batas. Lenovo hadir dengan 3 solusi yang dapat mempermudah segala kegiatan jarak jauh. Movable Video Conference Kit merupakan produk solusi dari Lenovo yang memudahkan seorang presenter untuk berpindah-pindah tempat dengan tampilan meeting yang sangat informatif, yang terdiri dari sebuah rack, dilengkapi dengan kamera, 2 monitor, serta perangkat penghubung yang bernama Lenovo ThinkSmart Hub. Lenovo ThinkSmart Hub merupakan solusi all-in-one yang dapat terhubung melalui Microsoft Teams Room serta memiliki stabilitas koneksi yang sangat bagus demi menunjang kebutuhan presenter ketika melakukan meeting. Perangkat ini memiliki layar sentuh 11,6 inch yang bisa berputar 360 derajat dengan kualitas audio yang dilengkapi mikrofon dan speaker berkualitas tinggi. Solusi berikutnya dari Lenovo, yaitu Distance Learning with Live Studio. Solusi ini mempermudah pelanggan untuk mengcustomize layout dari video output, sehingga tampilan dapat lebih bervariasi dan sekaligus dapat melakukan aktivitas streaming broadcast di media sosial. Dan solusi yang terakhir dari Lenovo, yaitu Hybrid Learning dengan Auto Tracking Camera dan Whiteboard. Solusi ini diperuntukkan bagi pengajar yang ingin melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas online maupun offline. Solusi dari Lenovo ini lebih fokus pada penggunaan tracking camera dan audio system yang advance, serta dapat mendukung kebutuhan ruang kelas yang lebih luas. Dalam kondisi apapun, kita harus selalu berkembang dan berinovasi agar dapat terus beradaptasi menghadapi setiap tantangan. Karena dengan semangat bertransformasi akan membantu kita untuk dapat mencapai sebuah tujuan dan memastikan kelangsungan dunia pendidikan di masa depan. Lenovo, Smarter Technology for All. Welcome to today's webinar. I'm Praveen Sekon, Content Director for EduTech Asia Events. Though I'm welcoming you in English, the whole session will take place in Bahasa Indonesia. The EduTech Asia team welcomes you to today's webinar. Through our events and webinars, we bring together the K-12 and higher education leaders from all across Asia to share best practices and inspire each other. We are delighted to have Lenovo as the sponsor of today's session on bringing hybrid classrooms to life, strategies for success towards school reopenings in Indonesia. First, Bapak Johnny Dermawan, Ariel Director of Lenovo Indonesia, will present an opening speech. Next, there will be a presentation by Bapak Aziz Bonosari, Trusted Solution Advisor from Lenovo. This will be followed by a fantastic panel of education experts who will provide a great range of insights. The panel session will be moderated by Pak Iksan Abdul Shakur, Head of Academics, Sekolahmu. He'll be joined by panelists Pak Toto Amin Sofianto, Senior Policy Advisor of the Jakarta Provincial Government, Ibu Haifa Seger, Chairperson of Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia, Ibu Justina Sunarti, Com-Member, Association of National and Private Schools, and Pak Johnny Dermawan, Ariel Director, Lenovo Indonesia.
A big thank you to each of our speakers for sharing their time with us today. Before we begin, I have a few important points to share with you, our audience. Please submit any questions for the panel via the chat tab at the bottom of your Zoom screen. To our audience, please fill the online feedback form. The link will be shared in the chat box. The first 50 participants will get 50,000 rupiah GoPay credits. At the end of the event, there will also be a door prize, a Lenovo FHD webcam for 2 lucky participants, so do stay tuned. Now, I would like to welcome Bapak Johnny for his opening speech. Over to you. Halo, selamat siang semuanya. Thank you, Profin. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, selamat siang semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selamat datang di acara webinar kami dengan topik Bringing Hybrid Classroom to Life, Strategies for Success Towards School Reopening in Indonesia. Perkenalkan kembali, ya, saya Joni Dermawan, saya mewakili Lenovo Indonesia, ingin memberikan kata sambutan kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara webinar kita hari ini. Terima kasih juga ya kepada pembicara dan partner yang hadir pada hari ini, yaitu kepada Bapak Toto Sufijanto, selaku Senior Policy Advisor dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Haifa Segar sebagai Chairperson Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia, PSSI, Ibu Justina Sunardi, Committee of Management dari Association of National and Private School, INPS, dan juga kepada Bapak Ihsan Abdul Syakur, Head of Academic dari Sekolah.mu. Oke. Jadi saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan webinar ini dimanapun Anda berada saat ini ya. Seperti yang kita ketahui, transformasi digital itu merambah di hampir semua sektor, termasuk dunia pendidikan juga ya. Terutama dalam masa pandemi ini yang terjadi mulai dari tahun lalu. Kita sudah melalui lebih dari setahun sebenarnya kalau kita lihat ya. Ini membuat proses belajar dan mengajar ini telah berubah dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, ya kan? Tetapi pada saat ini pemerintah sudah mulai mengizinkan sekolah untuk memberikan opsi pembelajaran tatap muka secara terbatas, ya, terutama untuk sekolah-sekolah atau daerah yang guru dan tenaga pendidikannya sudah divaksinasi. Tetapi sekolah juga tetap akan memberikan opsi pembelajaran jarak jauh untuk siswa yang orang tuanya masih belum mengizinkan untuk anak-anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Maka dari itu saat ini sudah banyak institusi pendidikan yang mulai dan sedang mempertimbangkan model pembelajaran hybrid, ya, di mana guru dan siswa itu harus kembali belajar lagi untuk model baru ini nih. Karena dulu adalah tatap muka, kemudian mereka belajar untuk online learning, sekarang adalah hybrid, yaitu adalah perpaduan tentang pengajarannya di mana sebagian murid-murid hadir di kelas bersama dengan gurunya dan sebagian lagi melalui jarak jauh secara online. Ya, jadi kita akan lihat banyak sekali ketergantungan institusi pendidikan ke dalam teknologi. Ya, jadi teknologi kan menjadi sangat penting untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan model pembelajaran hybrid ini. Ya, dan untuk menunjang hybrid learning agar dapat belajar dengan lancar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, ini saya akan jabarkannya satu persatu. Pertama, tentu prokes, protokol kesehatan, ya kan. Bagaimana memastikan keamanan di sekolah untuk kenyamanan guru, anak dan orang tua tentunya. Itu sangat penting. Ya, dari pemerintah juga acuannya itu sangat penting adalah pertama prokes mesti dijaga, ya kan. Kedua, mesti lihat solusi digital. Solusi digital mana yang bisa memfasilitasi pengajaran jarak jauh karena kapasitas kehadiran harus dijaga. Ya, sekolah-sekolah tidak bisa semua muridnya itu hadir secara full di sekolah karena mesti terjaga prokes di mana jumlah murid yang hadir di kelas itu mesti dibatasi. Dan ini juga yang mesti dilihat adalah solusi digital mana yang bisa memberikan platform sehingga murid-murid yang ada di kelas dan yang ada di online itu masih tetap bisa berkolaborasi tanpa ada gangguan. Dan mereka tetap bisa berinteraksi sama guru ataupun muridnya. Ya, ketiga, penting ini memilih teknologi partner yang tepat. Karena sekarang kalau kita ngomong teknologi banyak yang minta ampun. Ya, masing-masing teknologi punya keunggulannya masing-masing. Masing-masing teknologi punya spesialis di area tertentu gitu loh kan. Ini juga mesti dilihat nih, mesti memilih teknologi partner yang tepat. Karena kenapa? Karena sekolah ini kan kompetensinya dalam mengajar, ya kan? Bukannya dalam hal memilih ataupun memelihara teknologi itu. Karena teknologi yang akan diadopsi mesti sesuatu yang bisa meningkatkan efisiensi daripada proses belajar mengajar, bukannya menjadi beban. Ya, maka dari itu untuk sekolah itu sangat penting untuk memilih teknologi yang paling tepat sehingga bisa mendapatkan teknologi yang paling tepat untuk diadopsi oleh sekolah tersebut. Dan yang paling keempat, ini juga paling penting nih setelah melakukan adalah
dukungan IT support ya kan dari teknologi partner tersebut itu sangat penting sekali. Karena pada saat sudah mengadopsi teknologi, ketergantungan sekolah pada teknologi itu akan sangat tinggi sekali. Ya, apa yang terjadi jika teknologi itu down? Kita sangat membutuhkan support yang sangat baik untuk mensupport teknologi itu. After sales support itu sangat penting. Itu sangat berkomitmen sisi transformasi digital, ya. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan agar berjalan dengan mulus melalui kita punya inisiasi edukatif kami. Kami punya suatu program yang namanya adalah Lenovo Advision. Ya, program ini adalah untuk menyediakan platform bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi yang mendorong transformasi dalam edukasi. Nah, tetapi kami dari perusahaan teknologi untuk bekerjasama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu pakar-pakar dalam praktisi di dunia pendidikan, ya, sehingga teknologi ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya dalam memberikan pendidikan terbaik dan teraman untuk siswa dan siswi kita ini. Besar harapan kami dengan webinar dilakukan hari ini akan ada banyak pihak yang mendapatkan insight maupun paparan terkait model pembelajaran baru hybrid ini yang diharapkan mampu menyukseskan pembukaan sekolah di Indonesia yang akan berlangsung dalam waktu yang dekat ini. Ya, sekian kata sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Saya akan kembalikan kepada MC. Pravin, I back to you. Thank you so much, Pak Johnny. That was very interesting. Next, I would like to introduce. Sorry, there's a bit of a lag. I would like to introduce Bapak Aziz to give a presentation. Bapak Aziz, over to you. Halo, nama saya Aziz Wonosari, Trusted Solution Advisor dari Lenovo Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai Lenovo Distance Learning Solution. Lenovo Distance Learning Solution, basically solusi ini kita desain berdasarkan beberapa skenario yang kami desain untuk mengadres ya pain point ataupun challenging yang kita lihat selama ini pada saat melakukan distance learning ataupun hybrid learning. Skenario yang pertama adalah di mana sekolah bisa menerapkan hybrid learning, yaitu 50% murid belajar melalui online dan 50% murid akan masuk ke kelas untuk belajar secara face-to-face. Skenario kedua adalah semua murid akan masuk ke sekolah. Skenario ketiga adalah solusi yang kita desain untuk membantu sekolah bisa men-sharing conference kit tersebut dari satu kelas ke kelas yang lain dengan bundling solusi dengan menggunakan movable conference kit. Untuk detailnya, kita lihat di slide berikutnya. Skenario pertama adalah classroom ataupun lecture hall dengan auto tracking kamera dan whiteboard. Dengan solusi ini, basically guru akan tetap bisa mengajar seperti biasa, yaitu tetap di depan kelas, dan nanti kita akan menggunakan high resolusi kamera dan tools untuk mengcapture ataupun mengikuti gerak dari guru, ya. Jadi guru bebas bergerak dari kiri kelas sampai dengan sebelah kanan kelas, dan kamera tersebut akan mengikuti sesuai dengan pergerakan dari guru. Selain itu, kita juga bisa menambahkan kamera yang kedua, yaitu kamera tersebut akan mengcapture ya keadaan di dalam kelas atau mengambil gambar dari murid-murid yang ada di dalam kelas. Sehingga kita harapkan
murid yang ada di rumah atau remote itu merasa seolah-olah dia tetap belajar di dalam kelas dengan melihat environment kelas yang ada di di Zoom ataupun di Teams. Dengan teknologi ini kita harapkan murid lebih tertarik untuk belajar melalui distance learning. Untuk lebih detailnya, saya kira kita langsung lihat demonya. Demo yang saya akan lakukan sekarang ini adalah menggunakan auto tracking kamera di dalam kelas. Dengan solusi ini, sekolah bisa menerapkan hybrid learning, di mana 50% murid bisa masuk ke kelas untuk belajar, 50% lagi murid bisa belajar melalui Microsoft Teams atau Zoom secara online. Di dalam demo ini, saya menggunakan dua kamera, yaitu satu kamera di depan saya dengan teknologi auto tracking, kemudian satu kamera lagi di belakang saya sebut juga adalah student kamera untuk mengambil gambar murid-murid yang ada di dalam kelas ini. Teknologi kamera ini menggunakan auto tracking, di mana kamera ini akan mengikuti gerak dari saya dan dia akan mengikuti pergerakan saya. Guru bisa dengan mudah untuk menampilkan juga suasana di kelas dengan mengaktifkan student kamera. Dengan student kamera, basically kita bisa mengambil gambar murid-murid yang ada di dalam kelas, sehingga bisa dibagikan ke murid-murid yang lagi remote menggunakan Microsoft Teams atau Zoom. Guru bisa dengan mudah untuk melakukan kombinasi kedua kamera untuk ditampilkan secara online. Ya, kita bisa melakukan format yang kita inginkan dengan kombinasi dua kamera ini. Selain itu, guru bisa juga lebih memfokuskan presentasi sebagai background, sedangkan tetap kita ingin menampilkan gambar dari guru menggunakan auto tracking kamera. Dengan auto tracking kamera ini, kita harapkan sekolah bisa menerapkan hybrid learning dengan baik, sehingga murid bisa melakukan belajar dari kelas maupun dari online secara bersamaan. Demikian demo saya. Kita kembali lagi dengan skenario yang kedua, yaitu distance learning dengan live studio. Untuk skenario kedua ini, basically guru bisa membroadcast materi pelajaran atau konten yang dibuat oleh sekolah itu menggunakan special tools, yaitu video mix, green screen, untuk mengkombinasikan beberapa source, ya. Jadi bukan hanya dengan single notebook, guru bisa share materi pembelajaran, tapi dengan solusi ini guru bisa sharing entah itu melalui dokumen kamera ataupun source yang lain. Selain itu, dengan solusi ini guru bisa membuat konten yang lebih menarik, ya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Kita bisa menampilkan video, yaitu picture in picture. Oke. Dengan solusi ini, basically tentunya sekolah memerlukan satu ruangan, di mana ruangan tersebut nantinya akan dibuat sebagai studio, dan kita menggunakan green screen dan beberapa peralatan, yaitu kamera, audio system, ya, dan juga tools atau software untuk mengkombinasi atau mengcombine, ya, multiple source yang ada. Untuk detail dari demo ini kita akan lihat di demo berikutnya.
Oke, saya ada buatkan beberapa sampel demo untuk distance learning with Live Studio. Pertama-tama saya ingin share adalah kita bisa membuat konten dengan kombinasi picture and picture. Dengan kombinasi picture and picture, basically guru bisa sharing presentasi slide yang udah dibuat, itu dikombinasikan dengan video dari guru, ya, sehingga kita harapkan dengan kombinasi ini kontennya akan lebih menarik untuk murid. Selain itu kita juga bisa kombinasikan dengan running text, ya. Anda bisa lihat di bagian bawah, ya. Running text tersebut Anda bisa customize sesuai dengan informasi yang ingin di-share atau mungkin aja pengumuman penting yang ingin di-share ke murid-murid. Ya, contohnya guru membuat satu tes atau project dan kita harapkan murid kumpul hasil project tersebut di spesifik tanggal tertentu, ya, kita bisa announce melalui running text. Oke. Layout yang kedua yang saya ingin share adalah basically guru bisa create konten yang seakan-akan guru ataupun dosen presentasi di studio, ya, dengan template yang udah disiapkan. Tentunya guru bisa mengkombinasikan dengan multiple source, ya. Contohnya ada presentasi slide, ada video, ya. Kita bisa tampilkan secara bersamaan. Selain itu, kalau seandainya guru ingin share materi yang ada di textbook, itu kita juga bisa menggunakan dokumen kamera. Oke, ini adalah contoh kita menggunakan dokumen kamera, ya. Jadi kalau ada textbook yang ingin kita share ke murid-murid secara online melalui Zoom atau melalui Teams, ya, basically kita bisa kombinasikan dengan dokumen kamera. Ataupun mungkin guru ingin share beberapa catatan penting, ya, untuk menggantikan whiteboard, ya, itu bisa langsung dibagikan melalui dokumen kamera, melalui penulisan di atas mungkin di atas kertas ataupun melalui media yang lain. Oke, saya kira itu adalah beberapa tampilan demo yang saya bisa share untuk distance learning menggunakan Virtual Studio. Selanjutnya saya akan kembali ke presentasi saya dan kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu skenario yang ketiga. Ya, skenario yang ketiga ini basically adalah movable video conference kit, yaitu tools yang kita siapkan. Tepatnya adalah video conference kit yang kita rakit sedemikian rupa di atas rack, ya, di mana rack ini terdiri atas ada monitor, ada kamera, dan ada ThinkSmart Hub. Oke. Dengan ThinkSmart Hub, kita harapkan guru bisa mengikuti online learning itu secara lebih mudah, ya. Jadi tinggal klik join sesuai dengan schedule yang udah disiapkan. Selain itu, dari ThinkSmart Hub Anda bisa hubungkan ke konten kamera untuk bisa men-sharing informasi yang ada di whiteboard, ya. Tentunya selain whiteboard, kalau guru ada materi presentasi melalui notebook, guru bisa menyambungkan notebook tersebut ke ThinkSmart Hub kami untuk bisa di-sharing ke murid-murid. Untuk detailnya solusi ini kita akan lihat demo berikutnya. Untuk demo yang ketiga yang saya akan tampilkan adalah movable conference kit, yaitu alat ini atau solusi ini kita udah merangkai solusi tersebut di dalam rak sehingga mudah untuk dipindahkan. Di dalam konfigurasi ini terdiri atas dua monitor, ya, di mana monitor yang di atas ini digunakan untuk guru bisa melihat siapa saja yang lagi online. Ya, jadi kalau ada beberapa
users, maka kita bisa lihat tampilan video dari remote users atau remote student yang mengikuti pelajaran online. Monitor yang kedua, basically adalah monitor yang guru bisa ngelihat konten apa aja yang sekarang lagi di-share. Ya, di sini contohnya adalah konten presentasi slide yang saya share ke para audiens yang lagi online. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kamera. Ini adalah kamera yang digunakan untuk mengcapture presenter. Ya, jadi presenter bisa berdiri ataupun duduk di atas meja, sehingga kamera ini nantinya akan bisa mengcapture ya video dari presenter ataupun dari guru. Dan salah satu komponen yang penting juga di dalam solusi ini adalah Think Smart Hub, di mana Think Smart Hub ini adalah konsul untuk Anda bisa melakukan meeting melalui Microsoft Teams ataupun Zoom. Dari alat ini, guru bisa dengan mudah untuk mengikuti online kelas tersebut. Ya, jadi nantinya guru tinggal pilih kira-kira dia ingin masuk ke schedule yang mana, ya, tinggal klik join. Okay. Dan dari alat ini pula Anda bisa mengkontrol meeting tersebut, ya, ingin volume dinaikin atau volume dikurangin dan seterusnya. Okay. Dari alat ini juga mungkin guru ingin melakukan perubahan bahwa yang presentasi slide saya ingin tampilkan di atas. Basically saya bisa switch, ya, saya bisa switch bahwa konten presentasi di bagian atas, sedangkan video di bagian bawah. Oke. Kemudian yang berikutnya yang saya ingin share adalah konten kamera untuk whiteboard. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa solusi ini juga bisa Anda tambahkan kamera yang kedua, ya, yaitu konten kamera yang disupport oleh Microsoft Teams untuk mengcapture whiteboard atau informasi yang ada di whiteboard. Oke, ini adalah tampilan whiteboard di mana guru bisa menulis informasi di atas whiteboard, di mana kamera ini akan membuat si presenter itu transparan sehingga tidak memblok informasi yang ada di whiteboard. Ya, seperti Anda lihat. Jadi saya bisa lanjutkan penulisan saya tanpa harus memblok informasi yang ada di atas. Oke. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa konten nggak akan diblok oleh presenter, sehingga murid bisa melihat informasi tersebut dengan jelas. Oke, jadi dari alat ini Anda bisa milih apakah konten yang ada di whiteboard ataupun di presentasi slide yang Anda ingin share. Ya, demikian demo untuk hari ini. Mudah-mudahan dengan informasi yang saya bagikan hari ini memberikan sedikit bayangan ke bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa menerapkan distance learning solution dari Lenovo Indonesia. Sekian dan terima kasih. Pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Perubahan sosial di tengah masyarakat memberikan dampak besar terhadap kondisi kegiatan belajar mengajar saat ini. Hal ini menciptakan sebuah tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk senantiasa siap melakukan proses transformasi. Dengan segala keterbatasan yang ada, kegiatan belajar pun harus tetap berlangsung demi terwujudnya sebuah cita-cita serta kelangsungan masa depan seluruh anak bangsa. Melihat hal tersebut, peran seorang guru menjadi sangat penting dalam proses adaptasi dunia pendidikan menghadapi sebuah tantangan. Karena melihat upaya yang dilakukannya seolah menjadi bukti bahwa sosok seorang guru tetap memiliki semangat dan komitmen untuk anak didik, walau dengan segala keterbatasan. Apakah saat ini sudah ada solusi untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung tanpa hambatan?
Berangkat dari tantangan ini, Lenovo bersama Microsoft hadir mendukung transformasi digital dengan solusi yang lebih cerdas. Bukan hanya mampu mengatasi masalah tantangan, Lenovo menghadirkan teknologi yang mempermudah kegiatan belajar mengajar dan meeting online tanpa ada batas. Lenovo hadir dengan 3 solusi yang dapat mempermudah segala kegiatan jarak jauh. Movable Video Conference Kit merupakan produk solusi dari Lenovo yang memudahkan seorang presenter untuk berpindah-pindah tempat dengan tampilan meeting yang sangat informatif, yang terdiri dari sebuah rack, dilengkapi dengan kamera, 2 monitor, serta perangkat penghubung yang bernama Lenovo ThinkSmart Hub. Lenovo ThinkSmart Hub merupakan solusi all-in-one yang dapat terhubung melalui Microsoft Teams Room serta memiliki stabilitas koneksi yang sangat bagus demi menunjang kebutuhan presenter ketika melakukan meeting. Perangkat ini memiliki layar sentuh 11,6 inch yang bisa berputar 360 derajat dengan kualitas audio yang dilengkapi mikrofon dan speaker berkualitas tinggi. Solusi berikutnya dari Lenovo, yaitu Distance Learning with Live Studio. Solusi ini mempermudah pelanggan untuk mengcustomize layout dari video output, sehingga tampilan dapat lebih bervariasi dan sekaligus dapat melakukan aktivitas streaming broadcast di media sosial. Dan solusi yang terakhir dari Lenovo, yaitu Hybrid Learning dengan Auto Tracking Camera dan Whiteboard. Solusi ini diperuntukkan bagi pengajar yang ingin melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas online maupun offline. Solusi dari Lenovo ini lebih fokus pada penggunaan tracking camera dan audio system yang advance, serta dapat mendukung kebutuhan ruang kelas yang lebih luas. Dalam kondisi apapun, kita harus selalu berkembang dan berinovasi agar dapat terus beradaptasi menghadapi setiap tantangan. Karena dengan semangat bertransformasi akan membantu kita untuk dapat mencapai sebuah tujuan dan memastikan kelangsungan dunia pendidikan di masa depan. Lenovo, Smarter Technology for All. Thank you very much for the presentation. Next, I'm glad to welcome Pak Iksan to take over as he moderates the panel session. Do remember, you can send in your questions to the panel using the Q&A function. Over to you, Pak Iksan. Thank you. Thank you, Parvin, for inviting me to moderate today's discussions entitled Bringing Hybrid Classroom to Life, Strategies for Success Towards School Reopening in Indonesia. Perkenalkan, selamat siang Bapak Ibu Guru. Nama saya Iksan Abdul Syakur. Saya adalah Head of Academic di sekolahmu. Pada diskusi siang hari ini, saya akan dihadiri dengan 4 orang panelis yang luar biasa, yang sudah memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, baik dari sisi pemerintahan policy, school practitioners, dan juga technological practitioner. Izinkan saya menyapa dan berkenalan dengan panelis satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Totok Amin Sufianto. Beliau adalah Senior Policy Advisor di Jakarta Provincial Government. Selamat siang, Pak Toto. Selamat siang, Mas Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Toto. Berikutnya adalah Ibu Haifa Segair. Beliau adalah Chairperson dari Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia. Selamat siang, Ibu Haifa. Ya, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Ibu Haifa. Berikutnya adalah Ibu Justina Sunarti. Beliau adalah co-member dari Association of National and Private Schools. Selamat siang, Ibu Justina. Selamat siang, Pak Iksan, dan selamat Terima siang. kasih. Dan yang terakhir adalah yang sudah memberikan sambutan sebelumnya, Bapak Joni Darmawan, Rel Director dari Lenovo Indonesia. Selamat siang, Pak Joni. Selamat siang, Iksan. Selamat siang, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih, Pak Joni. Ya, mungkin kita langsung masuk ke dalam diskusinya. Seperti yang sudah Pak Joni sampaikan ya dari sambutan sebelumnya, bahwa selama setahun terakhir pendidik di Indonesia itu harus menyesuaikan ya perubahan dari pembelajaran tradisional di dalam kelas menjadi pembelajaran jarak jauh atau menggunakan online learning. Nah, menariknya sekarang pemerintah memberikan sebuah kebijakan baru menuju pembukaan kembali sekolah pada bulan Juli dengan model pembelajaran hybrid. Nah, sekali lagi berarti pendidik di Indonesia harus melakukan persiapan untuk perubahan baru.
Nah, dalam webinar atau diskusi kali ini, para ahli yang hadir, kita akan sama-sama membahas seperti apa strategi atau tools yang sudah atau akan digunakan oleh pendidik untuk mempersiapkan skenario pembelajaran hybrid guna memastikan kelancaran transisi dari model pembelajaran online saat ini. Nah, untuk diskusi pertama mungkin saya ingin mengundang Pak Totok ya. Pak Totok mungkin bisa memberikan pandangannya atau pemaparannya terkait bagaimana sih kebijakan atau policy dari pemerintahan, baik itu Ministry of Education atau pemerintahan Provinsi Jakarta dalam persiapan menuju pembukaan sekolah. Mungkin Pak Totok bisa berbagi pandangannya. Baik, Mas Iksan. Kita sudah 1,5 tahun ya mengalami masa pandemi ini, dan itu tentu dirasakan sangat berat buat semua pihak ya. Ketika kami memulai pilot ya beberapa bulan yang lalu, itu dengan pertimbangan bahwa kita tidak bisa membuka sekolah itu segera gitu. Jadi harus ada prosesnya, karena ketika kita menutup juga memang agak drastis ya. Kita ingat DKI Jakarta termasuk yang pertama menutup sekolah pada saat itu, dan saat itu juga kita seperti dipaksa untuk mengubah cara kita belajar, terutama anak didik kita dan para guru, dari yang tadinya tatap muka di kelas tiba-tiba harus tidak di kelas gitu, di rumah. Dan itu tentu banyak drama di situ ya, bagaimana menyediakan gawai, bagaimana koneksi yang naik turun dan sejenisnya. Dan setelah itu terjadi setahun kemudian, kita baru sadar bahwa sebenarnya hal-hal seperti itu ada efek sampingannya, termasuk secara kejiwaan pada anak-anak didik kita dan juga guru gitu ya. Nah, fast forward ke sekarang, kita sudah mendapatkan hasil dari pilot bulan lalu, dan kita sudah dari pilot itu kita belajar bahwa kita perlu melatih guru. Jadi memang agak lucu ya, guru dilatih untuk mengajar lagi gitu. Jadi artinya we have to relearn gitu ya. Jadi harus salah satu kemampuan baru adalah kita harus kembali belajar gitu. Kemampuan untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Itu tidak mudah ternyata. Karena kebanyakan dari kita gitu, yang orang dewasa sudah masuk comfort zone ya. Kalau ngajar itu ya tatap muka begini gitu ya. Dan ini sedikit juga menyinggung tadi paparan dari Lenovo, bahwa semua itu pendekatannya sebenarnya seolah-olah kita memindah ruang kelas ke rumah, ke tempat lain. Padahal itu paradigma yang masih lama sebenarnya. Jadi di paradigma baru ini menurut saya kita harus melihat belajar itu secara baru gitu. Paradigma belajar itu seperti apa? Apakah harus berdiri di depan whiteboard, murid di tempat lain gitu? Kenapa nggak dicoba cara lain, misalnya belajar bersama dengan si anak murid mungkin punya pengetahuan yang lebih daripada guru, juga mungkin melibatkan orang tua, masyarakat. Nah, cara belajar baru ini yang mungkin perlu dilihat, karena sebenarnya peralatan pembelajaran jarak jauh tadi itu sebenarnya sudah ada sejak 2005, saya ingat 15 tahun yang lalu. Karena pandemi kita baru akhirnya melihat sekarang gitu ya. Dan kelihatannya jadi paham. Jadi saya berterima kasih pada pandemi, akhirnya kita benar-benar menengok teknologi gitu. Jadi artinya memang di sisi pemerintah ya, menjawab Mas Iksan, perlu menyiapkan peraturan-peraturan atau panduan menurut saya yang relevan dengan zamannya gitu ya. Jadi jangan lagi kita sebagai pemerintah, atas nama pemerintah, kita tidak boleh melihat masalah itu seperti masalah yang lama gitu ya, business as usual. Enggak, sekarang itu bukan business as usual. Peraturan juga harus lebih fleksibel gitu ya. Istilahnya harus hybrid gitu ya. Bedanya blended dan hybrid kan memang, kalau blended itu sekian persen online, sekian offline. Tapi kalau hybrid yang diambil tema hari ini adalah yang tepat. Jadi kita cari cara yang paling pas untuk situasi tertentu gitu, mata pelajaran tertentu, anak didik tertentu. Jadi hybrid itu memang goal-nya adalah hasil dari pembelajaran itu maksimal gitu ya. Jadi nggak tahu caranya gimana, prosesnya gimana, tapi bisa online, bisa offline, bisa gabungan macam-macam gitu. Nah, ketika pembelajaran ini menjadi hybrid, nah ini next step adalah kita perlu melatih guru kita untuk
menguasai kompetensi baru. Jadi artinya pembelajaran yang lebih student-centered learning, ya, konstruktivis, lebih dinamis lah gitu, Mas. Saya kira begitu, Mas Iksan. Baik, terima kasih Pak Toto. Berarti memang pemerintah sedang menyiapkan ya strategi agar guru bisa belajar kembali, relearn, dan juga mencoba mengeksplorasi cara belajar yang baru. Nah, mungkin saya ingin mendengar juga nih dari Ibu Justina, praktisi di sekolah. Saya mendengar apa sekolahnya sudah menerapkan ya, has been reopening for several times. Mungkin bisa sharing ya bagaimana challenge dan juga kondisi pembukaan sekolah selama ini. Mungkin yang Bu Justina bisa berbagi. Terima kasih Pak Iksan. Ya, tadi saya setuju banget dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Toto ya, bahwa kita itu sebagai pendidik atau guru memang harus beradaptasi dengan sesuatu yang memang kita belum pernah pikirkan dan tiba-tiba datang. Jadi kita harus siap untuk relearn, belajar kembali. Nah, yang kita lakukan itu juga belajar kembali. Semua guru-guru juga mempelajari apps-apps yang baru dan juga yang bisa pas untuk hybrid learning ini. Di mana pada saat ini nih kita sudah buka itu sejak waktu bulan Juli, kita sebagai salah satu sekolah di Bekasi yang menjadi sekolah role model. Nah, di situ kita memang diizinkan untuk buka, namun terbatas, ya. Dan itu seperti latihan awal, gitu ya. Nah, memang pada saat Juli itu hanya sedikit sekali yang datang. Kemudian semakin lama itu semakin banyak yang memang ada terdampak, ya. Kayak tadi Pak Toto bicarakan tentang social emotional dari anak-anak murid kita itu juga terdampak. Misalnya ada yang kebetulan para orang tuanya itu dua-duanya bekerja, sehingga di rumah hanya dengan oma atau opa yang memang teknologinya masih teknologi lama, jadi perlu sekali bimbingan. Sehingga mereka memang mengajukan surat pada kami, bisa nggak sih kami ini boleh masuk? Nah, sehingga kami mengakomodasi permintaan dari para parents, kita mengadakan yang namanya individual on-site learning program. Itu untuk anak-anak dari playgroup sampai dengan SD. Kemudian ada individual coaching program, itu dari SMP sampai SMA. Nah, kemudian dengan berkembangnya di tahun ajaran yang baru itu semakin lebih banyak anak-anak yang mau datang, sehingga kita harus mengadakan hybrid learning itu. Ya. Nah, disitulah kita melalui beberapa tahapan di mana misalnya kalau hybrid learning kan sebagian di sekolah, sebagian di rumah. Kalau di level yang early childhood, itu kita masih beruntung dengan guru-guru yang agak lebih banyak. Sekelas kan kalau di playgroup misalnya ada 4 guru untuk 20 anak. Kalau di TK ada 2 guru untuk sekitar 22 anak. Nah itu kita bisa bagi, guru satunya itu menghandle yang online, guru satunya menghandle anak-anak yang onsite. Nah, anak-anaknya itu digabungkan kelas-kelasnya. Biasanya kan satu kelas itu dengan satu grup guru yang ini gitu ya. Nah, kalau di level yang lebih tinggi itu kan sudah mulai dengan subject specific teacher. Nah, satu orang nih gurunya, anaknya sebagian di rumah, sebagian di kelas. Itu yang terjadi awal-awalnya adalah para murid yang di rumah merasa perhatian gurunya itu hanya yang di online. Murid yang di online merasakan bahwa perhatian gurunya adanya di sekolah. Jadi, dan orang tua murid pun itu juga mengeluhkan, kok yang datang nggak diperhatikan, tapi yang di... Nah, itu kita merasa, oh berarti ini ada gap di perhatian guru kan? Gurunya cuma satu, harus memperhatikan 2 hal nih, murid-murid yang di rumah dan murid-murid yang di kelas. Makanya tadi saya lihat, wah ada rotating camera itu tuh keren banget nih. Saya juga berusaha murid itu terakomodasi dengan baik. Nah, guru-guru di sekolah kami ini mengusahakan dengan gadget-gadget yang mereka punyai juga. Ada yang dengan misalnya dengan handphonenya sendiri, juga dengan laptopnya, kemudian ada iPad-nya mereka. Kita menyediakan komputer yang ada di kelas. Namun ada juga yang mereka bawa sendiri laptopnya. Nah, itulah yang menjadi kendalanya, salah satunya itu tadi yang social emotional learning dari anak-anak. Kemudian mereka juga
merasa kesepian itu ya, karena mereka nggak pernah ketemu muka dengan orang atau anak-anak, tapi ketemunya dengan gambar-gambar yang bergerak di laptop mereka, kemudian perhatian. Nah, sehingga itulah yang kami rasakan gimana ya caranya teknologi ini bisa menghandle kendala-kendala tersebut. Mungkin Bu Haifa atau Pak Toto bisa menambahkan lagi. Itu yang saya bisa jawab, Pak Iksan. Terima kasih, Bu Justina. Iya, betul sekali. Mungkin saya langsung mengundang Bu Haifa nih. Mungkin bisa memperkaya lagi tadi beberapa challenges yang sudah Bu Justina sampaikan ya dalam proses pembukaan ini. Silakan Bu Haifa. Ini sebenarnya hampir sebagian besar udah diborong sama Pak Toto sama Bu Justina ini. Saya hanya nambahin sedikit aja karena kalau buat saya memang hybrid learning ini itu memang ekosistemnya harus benar-benar terjaga. Jadi saya setuju sama Bu Justina, tidak hanya guru yang belajar, orang tua juga. Karena terutama untuk anak-anak yang usia dini ataupun yang primary-nya masih level-level bawah lah, support orang tua itu atau orang di rumah itu krusial sekali. Dan terkadang jadinya dilupakan. Jadi banyak misalnya professional development dikasih ke guru, tapi ke orang tua kelupaan. Jadinya mereka jadi gagap lah. Mungkin mereka bukan gagap teknologi ya, tapi menggunakan teknologi itu untuk purpose yang khusus itu kan juga perlu pengetahuan yang khusus juga. Nah, ini yang mungkin kalau buat saya ekosistem antara support pemerintah, support sekolah itu memang harus terjaga dengan baik. Nah, ini memang di beberapa wilayah kadang-kadang berbeda-beda. Nah, mungkin dari sisi perkumpulan ya, karena mungkin kalau sekolah SPK ini kan seperti sekolahnya Bu Justina sudah terbiasa menggunakan teknologi. Sebelum pandemik saja mungkin sudah terbiasa memang memakai teknologi, mungkin tidak semasif sekarang. Sekarang ini kan semuanya mau nggak mau pakai teknologi. Dulu mungkin setengah-setengah lah. Mungkin ada beberapa hal, portal-portal yang memang ada pakai sistem LMS yang ada di sekolah. Nah, sekarang kan harus full. Nah, mungkin support dari perkumpulan ya, memang karena ada juga sekolah yang kesulitan untuk istilahnya gimana caranya biar mereka itu ter-equip lah dengan hybrid learning ini. Karena tidak hanya 50% online, 50% offline, tapi juga nantinya ke depannya juga menjadi suatu sistem pembelajaran baru nantinya. Nah, ini bagaimana kita seperti ini membuat suatu webinar, bagaimana nanti sekolah-sekolah bisa belajar lagi, bisa mengetahui bagaimana memakai teknologi yang tepat untuk istilahnya mensupport hybrid learning. Nah, ini di beberapa wilayah-wilayah berbeda juga support dari pemerintah ini penting sekali. Nah, makanya mungkin Pak Toto, peran pemerintah ini sangat krusial untuk mensupport sekolah, karena untuk membuka sekolah atau PTM ini kan perlu izin ya. Jadi terkadang memang perlu sesuatu konsistenan antara aturan dan praktek yang ada di lapangan. Mungkin dari saya mungkin itu dulu, nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih Bu Haifa. Berarti memang kalau saya coba simpulkan tadi ya, spektrum dari challenge-nya itu sangat luas ya, baik dari sisi sosial emosional, merasa terisolasi, dan juga kurang perhatian, dan juga perlunya support ya untuk guru belajar kembali. Nah, mungkin saya ingin mengundang Pak Joni nih. Kalau menurut Pak Joni, bagaimana Lenovo melihat peran teknologi dalam transformasi pendidikan saat ini? Menurut Pak Joni, apa yang bisa disupport oleh teknologi? Terima kasih Pak Iksan. Ya, tadi juga sangat banyak sekali ya sharing dari Pak Toto, Bu Justina, Haifa ya kan. Jadi memang kalau kita ngelihat secara apa yang terjadi selama 1,5 tahun ini ya, ini memang memaksa kita ini semuanya itu mau tak mau, seperti tadi kata Pak Toto ya, kita dipaksa untuk melakukan adaptasi teknologi. Nah, sebenarnya teknologi ini bukannya baru, ya kan. Video conference sudah dari tahun kapan sudah ada, tapi kita nggak pernah pakai. Jadi ketika kita ngelihat, memang perkembangan teknologi ini membuat dunia pendidikan itu mesti bertransformasi lebih cepat. Kalau kita ngelihat dalam dunia industri ya, kita ngelihat ya, mungkin pendidikan itu yang agak sedikit bisa dibilang kayak gimana ya, mungkin dalam hal mengadopsi teknologinya itu akan agak sedikit terbatas. Dulu kita mengadopsi teknologi di dunia pendidikan di komputer lab. Ya, kita melakukan computer labbing, kita belajar sama, mungkin kita belajar menggunakan profesor dan lain-lain.
terbatas di sana saja. Kita tidak menggunakan teknologi untuk lebih hal yang lebih banyak lagi. Ini kita lihat di sana. Kita melihat dengan adanya pandemi ini, kami 1,5 tahun, sebenarnya ini memaksa hampir semua orang itu mengadopsi teknologi. Nah, kalau kita melihat, jadi kita ini sudah banyak merubah kita punya kehidupan. Jadi kehidupan kita, tapi juga kehidupan kita dan pekerjaan. Ini ada next wave-nya nih dengan teknologi ini. Dengan banyaknya semua pihak yang mengadopsi teknologi, next wave-nya, terutama untuk anak-anak diri kita adalah kita ini mesti siapin mereka banget ya kan untuk bisa menggunakan teknologi dengan baik sekali. Bukan hanya dalam proses belajar, tapi juga nanti mereka akan masuk ke dunia pekerjaan. Ya kan, itu sangat penting. Ya kan, kita melihat. Karena pada saat mereka lulus, mereka mulai masuk ke dunia pekerjaan, teknologi itu sudah menjadi a must thing. Maka dari itu kita melihat transformasi digital pendidikan itu adalah suatu yang kompleks. Tadi diutarakan ya. Karena ini berhubungan dengan apa? Bukan hanya dengan institusi pendidikan, bukan hanya dengan guru, murid, tapi juga orang tua. Ya kan? Ini semua pihak ini mesti bisa mengadopsi teknologi. Kan? Dan kita tahu, kita punya skill set, ya kan, atau kesempatan kita untuk mengadopsi dan belajar teknologi ini sangat terbatas. Dan Lenovo, kita salah satu so-called company teknologi yang beruntung, ya kan? Aku bilang beruntung kenapa? Karena sebelum pandemi itu kita sudah mulai banyak bekerja sama dengan customer-customer kita yang ada di dunia pendidikan, terutama di belahan Eropa. Ya, sama Asia itu lebih banyak di Jepang sebenarnya. Dan pada saat tsunami pandemi ini come in, ya kan, kita lebih banyak lagi bekerja sama dengan customer-customer kita yang ada di belahan dunia lain, terutama di Asia. Dan challenge-nya itu berbeda-beda. Dari sanalah kita belajar sesuatu mengenai dunia pendidikan dan keperluannya. Jadi teknologi itu kita tidak bisa melihat dari sisi dunia teknologi. Kita mesti melihat dari sisi bagaimana ini bisa memperdayakan di dunia pendidikan. Bagaimana guru-guru bisa mengadopsinya, memakainya untuk belajar lebih baik, untuk bisa memberikan pembelajaran lebih baik. Maka dari itu Lenovo kita secara global kita membentuk program yang Acvision ini sebenarnya adalah suatu program yang dimana kita mengajak alliance partner kita semuanya dan juga praktisi-praktisi pendidikan, terutama di Indonesia untuk Indonesia, ya kan, untuk saling berbagi supaya kita semua bisa belajar dan mengadopsi teknologi ini kan lebih baik. Kita bisa apa? Bisa membentuk siswa kita menjadi lebih siap dan kompeten untuk mencapai masa depan yang udah pasti sama digital. Nah, maka dari itu Lenovo kita bertujuan untuk mencapai ini dengan berkolaborasi erat dengan para pengajar, ya tenaga pengajar nih, terutama dalam hal ini adalah hybrid learning, supaya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ngomong tentang digital transformation, ya kan itu sangat penting, terutama dan knowledge dan skill sharing ya ke tenaga pengajar dan menggunakan teknologi secara efektif. Baik, terima kasih Pak Joni. Jadi memang adopsi teknologi itu tidak bisa kita hindarkan lagi dan memang Lenovo mencoba memberikan beberapa solusi ya untuk sama-sama pengajar berkolaborasi untuk ya sama-sama belajar ya dari beberapa simpulan tadi yang saya tangkap. Nah, sebelum saya kembali ke Pak Totok nih, saya mengundang Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu audiens untuk ikut bergabung berdiskusi bersama kami. Silakan sampaikan pertanyaannya melalui kolom Q&A. Nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan yang mungkin akan dijawab oleh Bapak Ibu panelis. Oke, kembali lagi ke Pak Toto dari hasil sharing nih yang sudah disampaikan oleh Bu Yuslina, Bu Haifa dan Pak Joni. Bagaimanakah dari pihak pemerintah melihat finding secara keseluruhan yang terjadi dari reopening yang sudah terjadi di proses piloting dan bagaimana persiapan kita berikutnya ke proses yang lebih besar nantinya, Pak Toto? Baik. Pandemi ini memberi dampak yang besar di bidang pendidikan itu ke kelompok miskin ya dan rentan miskin. Kemudian secara gender juga merugikan kaum perempuan. Ini menurut studi kami. Kemudian juga sedikit banyak menggoyang rumah tangga, banyak rumah tangga karena anak-anak akhirnya tinggal di rumah dan itu mengubah konstelasi. Biasanya anak-anak di sekolah kemudian ada di rumah, orang tua juga mungkin bapak ibu juga kerja dari rumah, jadi work from home juga, jadi rumah menjadi tempat yang berbeda dari biasanya. Nah itu yang membuat banyak rumah tangga sedikit mengalami goncangan gitu ya. Jadi ada hal-hal
Selain juga adalah goncangan ekonomi gitu. Jadi bayangkan mereka semua di rumah dan pada saat bersamaan secara makro jumlah mereka yang di PHK kemudian penurunan pendapatan itu terjadi gitu ya. Jadi ini menurut studi kami. Dampak pandemi ini tidak bisa dianggap enteng karena banyak sekali keluarga yang kehilangan mata pencarian ataupun mengalami penurunan pendapatan paling tidak. Jumlah keluarga miskin itu bertambah di Jakarta aja ada sekitar beberapa ribu keluarga baru. Jadi artinya itu baru Jakarta, belum seluruh Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena Jakarta ini kan mungkin 60% atau 70% ekonomi Indonesia sebenarnya digerakkan di sini. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Nah, dengan konteks seperti itu, tentunya kebijakan pemerintah tidak bisa hanya tanggung jawab satu sektor saja, tetapi ini benar-benar semua sektor gitu ya. Dan salah satu sektor yang penting sebenarnya sektor kesehatan. Kementerian Kesehatan inilah yang bertanggung jawab pada misalnya program vaksinasi. Jadi ekonomi kita tidak akan bergerak selama vaksinasi belum selesai. Jadi ini kunci untuk kita bergerak secara ekonomi. Nah, ekonomi dulu bereskan, baru kita bicara bagaimana dengan pendidikan. Tetapi kan tidak bisa menunggu, oke ekonomi dulu baru pendidikan jalan. Nah, di sisi pendidikan juga kita harus mulai memikirkan insentif untuk mereka yang berada di lapisan bawah, gitu ya. Studi dari saya kutip dari JPAL ya, kerjasama MIT dan UI di sini, bahwa beberapa skema ke anak didik ini membantu menahan mereka untuk tidak meneruskan. Seperti diketahui, menurut statistik ada 16% anak didik yang tidak akan melanjutkan sekolah setelah pandemi ini selesai. Nah, ini yang harus kita atasi segera agar mereka kembali, mungkin tidak 16%-nya, tapi paling tidak mayoritas dari mereka kembali ke sekolah. Nah, ini belum lagi skema apa yang perlu kita pertimbangkan, apakah perlu misalnya beasiswa atau bantuan seragam, bantuan. Nah, ini teknologi ya, gawai. Di DKI kita melakukan KSBB ya, kolaborasi skala besar untuk menyediakan perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi menyediakan gawai untuk keluarga-keluarga miskin gitu ya. Keluarga miskin ini sangat dramatis gitu. Misalnya ayahnya kerja untuk ojek online, dia punya cuma satu gawai gitu. Nah, sementara anaknya ada 2 yang harus hadir di sekolah secara online gitu. Ya, itu yang hal seperti itu yang juga harus dipertimbangkan agar mereka tetap sekolah, stay in school, dan continue to be in school gitu. Jadi ini tantangan berikutnya. Karena itu bisa dipahami kalau Kemendikbud mendorong agar segera dilakukan PTM di bulan Juli ini. Nah, di sini kita tentu melakukan mitigasi gimana mencegah hal-hal yang tidak baik atau misalnya dari segi kesehatan risiko-risiko itu kita atasi supaya tidak mengganggu proses kita melakukan PTM nanti di bulan Juli. Dan bayangan saya sih PTM-nya tidak akan masif ya, idealnya tetap akan blended atau hybrid learning. Nah, di sini mungkin saya perlu tekankan bahwa guru harus disiapkan untuk proses belajar yang baru ini. Jadi dari sisi kami banyak pelajaran yang berharga dan penguasaan teknologi menjadi salah satu yang perlu ditekankan pada para guru gitu. Karena ada juga guru yang masih keras kepala seolah-olah ini nggak ada apa-apa gitu ya. Artinya kembali ke praktek sebelumnya. Saya kira menanggapi Pak Joni tadi, it is irreversible bahwa kita akan menggunakan teknologi. Suka atau tidak suka, kita akan menggunakan teknologi. Mau normal seperti apa, kita akan menggunakan teknologi. Karena konten digital tidak akan bisa dikalahkan oleh konten manual. Jadi harus siap semua guru. Gitu, Mas. Baik, Pak Toto, mungkin sebagai penyambung ya, mungkin tema diskusi kita berikutnya adalah tentu saja 100 orang yang hadir saat ini adalah mungkin kebanyakan Bapak Ibu guru yang ingin menyiapkan dirinya ya dalam menuju pembukaan sekolah. Dan mungkin ini beberapa pertanyaan saya sudah lihat. Silakan Bapak Ibu guru yang ingin ikut bertanya, ikut berdiskusi, silakan sampaikan. Nah, berikutnya ini saya mungkin ingin
Bapak Ibu mungkin berbagi ya, sharing solusi apa atau praktik baik apa yang sudah dilakukan selama ini, sehingga ini bisa menjadi inspirasi buat para audiens yang hadir dalam menyiapkan dirinya menuju pembukaan sekolah. Ini ada beberapa pertanyaan seperti teaching support seperti apa atau devices seperti apa yang digunakan untuk bisa membantu pembukaan sekolah dengan menggunakan hybrid learning. Nah, mungkin saya ingin mengundang Bu Justina dulu, bisa berbagi ya praktik baik atau support apa yang sudah diberikan sekolah dalam persiapan pembukaan sekolah selama ini. Oke, kalau dari segi sarana dan prasarana, tentunya kan ya perlu sekali punya gadget ya. Gadget itu yang kita biasanya sarankan pada para guru-guru ya tentunya laptop atau iPad atau tablet-tablet apa yang bisa digunakan. Nah, sekolah kami supportnya adalah memberikan pinjaman pada para guru-guru untuk bisa membeli gadgetnya sendiri. Karena keterbatasan kita kan kalau di sekolah itu biasanya ada satu komputer tapi desktop, ada juga yang sudah laptop, tapi karena gurunya tuh banyak sekali dan semua harus dibawa pulang. Biasanya kalau kita ada yang terkena positif, itu kan kita harus work from home. Nah, berarti kan gadget itu harus kalau dimiliki sendiri itu akan lebih leluasa untuk penggunaannya. Sehingga yang kita support adalah memberikan yang tadi untuk pengadaan gadgetnya, sarananya. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Kalau di sekolah kami selain mengundang pelatih-pelatih yang atau para pemberi training yang profesional untuk sekolah kami juga mengikuti webinar-webinar yang disediakan misalnya oleh ANPS, oleh SPK atau lembaga-lembaga lain yang memang cocok untuk para guru-guru kami. Nah, yang tadi praktek baik apa sih yang kita lakukan di sekolah Victory Plus itu untuk menjembatani tadi yang social emotional learning tadi. Kan kita nggak bisa ketemu ya, kemudian kita nggak bisa leluasa untuk saling menyapa karena menyapanya lewat online, sehingga kita perlu mengadakan rutinitas yang benar-benar bisa mengakomodasi social emotional learning tadi. Jadi kami ada yang namanya morning meeting, di mana pada morning meeting itu yang kita bicarakan bukan pelajaran apa hari ini, tapi bagaimana sih perasaan anak-anak sekalian hari ini, siapa yang mau sharing. Nah, di situ kita berikan alokasi untuk social emotional learning tersebut di pagi hari. Dan kami juga mengadakan, kan pelajarannya sekarang ini nggak satu periode pembelajaran, biasanya 45 menit. Karena pandemi ini, kita juga harus hati-hati dengan screen time, jadi waktunya kan 30 menit sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah ya Pak Toto ya. Jadi 30 menit sehingga mereka bisa selesai pembelajarannya sekitar jam 12-an. Nah, setelah itu mereka bisa melakukan kegiatan asynchronous learning yang mereka bisa lakukan sendiri tapi ada deadline-nya. Nah, para guru-guru di sekolah kami berinisiatif itu memberikan waktu mereka untuk bertemu dengan murid-muridnya secara berkelompok, tidak banyak, misalnya maksimal 5 orang. Jadi dari situ kita bisa mengakomodasi kebutuhan mereka, misalnya ada yang kurang di pelajaran apa, ada yang merasa sedih banget karena di rumah misalnya ada pertengkaran. Nah, itu tuh bisa dilakukan ada waktunya setelah pembelajaran. Itu yang kami lakukan di SVP untuk social emotional learning-nya. Begitu Pak Iksan, mungkin nanti bisa saya tambahkan lagi kalau teman-teman ada pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Justina atas beberapa sharing praktik baiknya ya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi ya buat Bapak Ibu semua. Tadi beberapa teknik seperti adanya morning meetings untuk berbicara mengenai emosi begitu ya, dan pembatasan screen time untuk membatasi ketergantungan, dan juga adanya proses belajar yang bercampur ya, blended atau hybrid dengan asinkronus, sehingga juga ada variasi dalam proses belajar. Mungkin saya juga ingin mengundang Bu Haifa nih, kalau ada praktik baik lain yang bisa di-share kepada Bapak Ibu yang lain, atau seperti apa selama ini asosiasi yang mendukung perubahan atau persiapan menuju pembukaan sekolah. Oke, mungkin saya share lebih ke emotional well-being ya, Pak Ihsan, karena banyak ya udah setahun lebih mungkin dengan situasi yang tidak biasa. Nah, mungkin sesi-sesi yang seperti tadi Bu Justina bilang itu memang krusial sekali ya. Ada
waktu di mana anak-anak itu nggak belajar, tapi mereka bisa ngobrol. Itu kadang-kadang terkesan sepele, tapi itu mereka appreciate lah. Jadi jangan hanya screen time itu untuk belajar, tapi mereka bisa ada sesi social time dengan teman-temannya. Dan sesi sama orang tua juga perlu, karena kadang-kadang mereka bisa burn out ya, mengassist anak-anak. Jadi giving support juga ke orang tua itu penting sekali. Nah, mungkin dalam hal teknologi, ya mungkin untuk beberapa sekolah yang cukup beruntung ya, maksudnya mempunyai pembiayaan yang cukup untuk mengequip baik gurunya ataupun kadang-kadang ya anak didiknya pun dapat gadget dari sekolah ya. Nah, mungkin ini saya mengundang, mungkin nanti Lenovo juga, tadi Pak Toto sudah bilang ada program gubernur ya, kebetulan Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia kemarin juga berkontribusi, Pak Toto, kita menyumbang 20 gawai waktu itu untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah yang memang tidak ter-equip dengan baik lah. Karena memang seperti yang Pak Toto bilang, teknologi ini memang nggak bisa ditawar, tapi kadang-kadang biaya menjadi kendala, dan mudah-mudahan dengan terciptanya ekosistem ini, kita saling support bagaimana caranya hybrid learning ini tidak eksklusif menjadi wacana sekolah-sekolah yang memang memiliki pembiayaan yang cukup. Jadi dengan terciptanya ekosistem yang baik dari public sector, dari private sector, kita punya namanya public-private partnership yang bagus. Jadi semua mempunyai benefit yang cukup baik. Dan terkadang memang kalau kita bisa dapatkan teknologi yang seperti tadi Lenovo bagus, tapi mungkin beberapa sekolah yang mungkin belum memiliki pembiayaan itu, saya rasa tidak harus berkecil hati, karena dengan hal-hal yang sifatnya sederhana sekali seperti email saja sebenarnya sudah cukup. Dan banyak beberapa aplikasi juga yang gratis ya, yang memang bisa dipakai oleh sekolah-sekolah untuk mempergunakan menjadi salah satu supporting untuk hybrid learning. Jadi buat saya support terus-menerus yang diberikan ke sekolah-sekolah yang memang kesulitan, orang tua yang mungkin memiliki tantangan bagaimana membalance antara pekerjaan dan mendampingi orang tua, buat saya itu yang paling penting dalam mencapai keseimbangan antara hybrid learning itu. Mungkin dari saya itu, Pak Ihsan. Baik, Bu Heva. Jadi memang banyak sekali bentuk support yang sudah dilakukan ya bersama asosiasi perkumpulan dari sisi pengiriman gadget dan juga tadi ya beberapa sesi-sesi bersama orang tua dan seluruh pihak ya untuk mempersiapkan pembukaan ini. Namun kalau dari Pak Joni ini sebagai praktisi teknologi atau mungkin dari sisi Lenovo sendiri, apa saja ya best practice yang sudah dilakukan Lenovo nih untuk bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang hadir, dan mungkin juga kalau ada pengalaman pribadi dari Pak Joni sendiri. Silakan Pak Joni. Oke, sebenarnya kalau kita melihat dalam hal best practice ya, terutama dalam hal hybrid learning solution ini. Jadi kalau kita melihat tadi Pak Toto juga sudah mengatakan, ya Bu Justina, Bu Haifa juga. Jadi dalam hal hybrid learning ini mau tak mau kita mesti mengadopsi teknologi. Untuk melakukan hybrid learning secara efektif, kita saat ini tidak punya pilihan lain selain kita mengadopsi teknologi. Ya, teknologi yang ada, ya kan, itu sebenarnya sudah menyediakan kan kita platform untuk melakukan hal itu, supaya pembelajaran itu bisa digabungkan antara pembelajaran tatap muka untuk murid-murid yang hadir di kelas dan juga dengan rekan-rekan mereka yang hadir secara online, ya kan. Teknologi sudah ada bisa memberikan platform, teknologi sudah ada untuk bisa memberikan mereka bisa berkolaborasi, ya kan. Malahan kayak tadi ada diutarakan juga ya, anak-anak saya dengan teman-teman dia, walaupun mereka tidak bisa bertemu selama 1,5 tahun ini, tapi mereka hampir setiap hari bertemu secara virtual. Ya, mereka bermain game. Ya kan, mereka bermain game, ya saya sebut namanya Roblox, ya kan. Mereka sering bermain di sana, dunia mereka sendiri. Mereka kumpul di sana dan bermain, ya kan. Nah, itu ada anak-anak ini dalam hal mengadopsi teknologi, mereka lebih cepat lah daripada kita semua ya. Jadi betul sekali, emotionally tetap perlu, ya kan. Kita mengadopsi secara teknologi dalam hal hybrid learning ini, kita juga tidak bisa mengesampingkan, ya kan, emotional support yang mesti kita berikan kepada pengajar kita, murid-murid, dan juga kepada orang tua, ya kan. Nah, Lenovo karena tadi kita berkesempatan untuk bekerja sama dengan customer kita di institusi pendidikan dari berbagai belahan dunia, ya kan. Kita akhirnya bekerja sama dengan alliance partner kita juga,
itu membuat satu solusi yang namanya Lenovo Smart Classroom. Seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Aziz, ya kan, itu ada beberapa solusi yang kita persiapkan supaya bisa menunjang pembelajaran secara hybrid. Karena pembelajaran hybrid ini adalah suatu penggabungan teknologi, bukan hanya hardware, tapi banyak hal-hal lain seperti artificial intelligence, ya kan, untuk melakukan analisa, ya kan, komputer awan, ya kan, terus dan teknologi canggih lainnya, gitu kan ya. Lenovo Smart Classroom ini kita kembangkan untuk memperbaikkan sekolah untuk mengatur kerja, ya kan, secara institusional dengan lebih baik, ya kan. Dengan solusi ini, ya kan, dengan solusinya hybrid learning itu akan menjadi suatu pusat untuk berbagi pengetahuan dan kolaborasi, ya, berbagi pengetahuan dari guru ke murid ataupun murid ke guru, dan juga kolaborasi antara murid, ya kan, guru dan juga orang tua sebenarnya kita bilang, ya kan. Jadi dengan hal ini, guru dapat lebih fokus dan melibatkan siswa dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk kita ngomong. Tapi, challenges-nya dalam mengadopsi teknologi digital ini adalah generasi baru anak-anak kita sekarang ini, mereka itu tumbuh sebagai generasi digital. Dalam arti, mereka ini lebih fasih menggunakan segala jenis perangkat dibandingkan dalam hal ini guru, misalkan kita ngomong. Ya kan? Jadi, tenaga pengajar pun harus terus-menerus nih mengupgrade skill-nya dan mempertahankan pemahaman yang kuat tentang teknologi ini, ya kan, terutama teknologi-teknologi terbaru untuk berhubung dengan siswa supaya bisa memfasilitasi pembelajaran mereka dengan lebih baik, ya. Nah, ini mungkin akan sulit, ya kan, untuk tenaga pengajar untuk memperoleh kesempatan ataupun mengembangkan kompetensi mereka dan pengajaran mandiri. Karena kita tahu waktu guru itu sangat terbatas setiap harinya. Selain untuk mempersiapkan materi yang akan diajar, setelah itu mereka juga tetap mesti melakukan penilaian, PR lah, PS lah, ya kan, ujian segala macam. Mereka juga tetap mesti mengurus keluarga di rumah masing-masing. Ya, kita melihat hal dan hal itu. Jadi memang itu sangat challenging sekali untuk guru dalam hal pembelajaran ini. Kita tahu guru-guru sudah tetap mesti learn dan relearn. Ya, tapi kita juga mesti mengunderstand dan mesti membantu guru-guru supaya bisa belajar dengan lebih efisien. Ya kan? Maka dari itu tadi Lenovo Efficient kita itu adalah platform di mana kita tuh memberikan support kepada tenaga pengajar berbagi. Lenovo Efficient ini adalah satu platform di mana bukan satu arah, dalam arti bukan dari Lenovo aja ataupun license partner kita, tapi kita juga mengundang, ya kan, expertise tenaga pengajar yang lain yang sudah successful dalam hal melewati challenges yang mereka hadapi. Kita bisa sharing juga, ya kan. Jadi satu platform, ya kan. Jadi kita ingin kembangkan komunitas para tenaga pengajar ini. Jadi kalau kita bilang in summary untuk hybrid learning ini, apa yang mesti kita lakukan? Kalau step by step, kita mesti lakukan hal itu dan memprioritaskan hal-hal yang terpenting dulu. Ya kan, terutama dalam hal hybrid learning ini adalah prokes tentu. Ya kan, prokes itu sesuatu yang penting di sekolah. Ya kan. Setelah itu, melihatlah platform hybrid learning mana yang paling cocok untuk karena tidak ada satu solusi yang fit all. Dan setiap sekolah, setiap institusi mempunyai challenges dan environment yang berbeda-beda. Kita mesti melihat mana yang terbaik untuk sekolah itu. Ya, di Lenovo kami siap untuk membantu institusi sekolahan untuk melihat, mengakses, ya kan, dari semua banyak teknologi ini mana sih yang paling tepat untuk kita adopsi. Karena Lenovo Smart Classroom kita tidak hanya menjual atau memprovide produk-produk Lenovo, tapi kita juga menggabungkan semua the best teknologi yang ada dari kita punya license partner. Mau itu Lenovo atau third-party brand, nggak ada masalah untuk kita. Ya kan? Kita akan bekerja sama untuk kepentingan daripada institusi. Karena nggak ada satu solusi yang default. Semua solusi itu akan kita custom untuk institusi yang berbeda-beda. Gitu ya. Sesuai dengan keperluannya. Nah, juga tadi ada dibicarakan juga mengenai apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya sebelum masa pandemik ya, 2-3 tahun terakhir ini dari sisi Lenovo, terutama di drive oleh tempat kita ya, kita ini sudah melakukan CSR ke dunia pendidikan. Jadi kita sudah banyak melakukan donasi, ya kan, pembentukan atau pembuatan komputer lab di beberapa sekolah ataupun panti asuhan, ya kan, Jakarta dan sekitar Jakarta juga, ya kan, memerlukannya. Ya, jadi kita sudah mulai melakukan hal itu dan juga karena kita ingin mempunyai peran, ya kan, dalam hal memajukan pendidikan di Indonesia. Dan juga tadi aku juga ada dengar concern dari Bu Haifa ataupun Bu Justina mengenai affordability daripada teknologi. Dari Lenovo kita juga mengerti, ya kan,
Untuk mengadopsi teknologi ini memang investasinya itu di awal tidak mudah. Dan dari sisi kita juga menyediakan opsi financing untuk melakukan adopsi teknologi ini, supaya kita ingin membuka pintu selebar-lebarnya kepada semua institusi sekolahan yang ingin mengadopsi teknologi dengan cara yang paling efisien, ya, dan juga supaya bisa melakukan pembelajaran secara efektif menggunakan adopsi teknologi. Jadi janganlah suatu biaya investasi besar itu menjadi penghalang untuk mengadopsi teknologi. Jadi kita akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Silakan untuk menghubungi kita untuk bisa berkonsultasi dan berdiskusi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Oke, terima kasih Iksan. Baik, terima kasih Pak Joni. Ya, tadi sudah disampaikan ya bagaimana best practice dari Lenovo ya, step by step-nya, mulai dari perhatikan prokes dan coba pilih platform yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan, dan Lenovo menghasilkan beberapa solusinya. Ya tidak terasa ya, kita sudah hampir di penghujung diskusi ini, sudah 40 menit berlangsung. Diskusi yang sangat seru ya, dari challenges yang kita rasakan sama-sama dan juga tadi beberapa best practice dan solusinya. Mungkin sebagai penutup saya ingin mengundang Pak Totok nih untuk menyampaikan kiranya seperti apa ya the future of learning ya after pandemic, dan mungkin pesan dan pesan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin hadir saat ini dalam merangka mempersiapkan pembukaan sekolah yang akan kita mulai di bulan Juli nanti. Silakan Pak Toto. Baik, pesan. Saya ada pesan buat lembaga pendidikan, sekolah, kepala sekolah dan guru, yaitu jangan pernah menjadi otomatis, tetapi jadilah kreatif. Kalau Anda, maksudnya gini, kalau Anda jadi guru, ngajarnya sama, materinya sama, semuanya, nanti silakan Pak Joni itu nanti dia bisa gantikan Anda gitu. Tetapi kalau Anda jadi guru yang kreatif, adaptif, ya, dinamis, kemudian ditambah lagi menyenangkan buat anak didik, Anda akan menjadi guru yang otentik dan unik gitu. Jadi benar teknologi menarik ya, membantu kita, tetapi kuncinya adalah tetap di guru atau di sisi kebutuhan. Jadi banyak produk segala macam, tetapi setiap pendidik harus tahu apa yang dia mau, ya, kuasai dengan baik mata pelajaran atau mata kuliah yang dia ajar. Kemudian pikirkan kira-kira teknologi mana yang akan saya pakai. Jadi jangan Anda didikte oleh teknologi, itu tidak akan bertahan lama karena tidak sesuai dengan gaya Anda, kebutuhan Anda gitu. Itu sudah banyak sekali riset tentang itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan anak didik, sesuaikan dengan materi yang akan kita berikan, dan itulah yang di masa depan tidak akan tergantikan Anda gitu. Mau teknologi seperti apa, mau pandemi seperti apa, kita lihat dari kasus-kasus riset di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa guru yang resourceful, yang kreatif, yang dinamis, yang tidak terhalang oleh situasi tertentu, selalu berpihak pada anak didik, saya kira dia akan survive. Jadi, tapi dia bilang Bu Haifa tadi, ekosistem itu harus terus dibesarkan, diperkuat. Kemudian juga Bu Justina yang menyebutkan on-site support itu penting gitu ya. Karena gini, kadang-kadang kita sekarang ini justru kita makin berjauhan, tapi sebenarnya kita itu dekat gitu ya. Di Pak Joni, kita itu makin dekat. Justru dengan orang yang dekat kita nggak dekat gitu, justru jauh gitu. Jadi karena teknologi ini memang ajaib gitu ya. Dia mendekatkan yang jauh, tapi jangan menjauhkan yang dekat. Jadi kita manfaatkan teknologi untuk kebutuhan kita. Demikian, Mas Iksan. Terima kasih banyak Pak Toto. Jadi memang jangan kita didikte teknologi, tapi jadilah guru yang berdaya ya, yang menggunakan teknologi dan menciptakan kreasi dan inovasi yang bermanfaat. Begitu sekiranya saya ingin mengakhiri sesi kita pada siang kali ini. Saya mengucapkan terima kasih Pak Toto, Bu Justina, Bu Haifa, dan Pak Joni atas sharingnya. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk Bapak Ibu guru yang hadir di audiens kali ini. Sampai jumpa, selamat siang, dan saya kembalikan ke Parvin. Parvin, we are done here. Thank you for inviting us. Back to you, Parvin. Thank you so much, Pak Iksan, Ibu Justina, Bu Haifa, Pak Toto, and Pak Joni for sharing your experience, your ideas, and hopefully, and I think that our audience has gotten a lot out of this as they all plan for the return to schools in July. So thank you so much.
Up next, I would like to introduce Marcel, who will be announcing the winners of the lucky draw. So do stick around for that. It will just take a couple of minutes. Marcel, over to you. Thank you, Miss Marvin. Dan selamat sore, Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Marcel. Saya akan memandu Anda untuk memasuki puncak acara hari ini, yaitu sesi door prize. Kita akan mengundi 2 peserta yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik dari Lenovo, yaitu Lenovo 500 FSG Webcam. Wah, keren sekali ya. Di layar Bapak Ibu sudah terdapat roda digital yang berisi nama Bapak Ibu sesuai data yang sudah hadir hari ini. Jika nanti Bapak Ibu yang muncul sebagai pemenang, Bapak Ibu bisa merespon di kolom chat. Bisa ketikkan hadir atau saya atau ada, nanti tim kami akan mengkonfirmasi kehadiran Bapak Ibu. Kita beri waktu 10 detik nanti ya Bapak Ibu. Dan jika tidak ada respon, maka kita akan memberikan kesempatan bagi yang masih hadir hingga akhir acara dengan memutarkan rodanya kembali. Setuju ya Bapak Ibu? Baik, we will spin the wheel on 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, Bapak Ibu udah nggak sabar ya, siapa sih yang bakal menang nih hari ini? Ada 2 ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Nama yang pertama kita sudah dapatkan, mari kita lihat namanya adalah Ibu Rizil May Trinidad. Baik, selamat kepada Ibu Rizil May Trinidad, bisa merespon di kolom chat. Kita tunggu 10 detik, saya hitung mundur ya Bapak Ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali. Oh, sudah ada belum ya? Ibu Rizil? Baik, sepertinya nama Ibu Rizil belum. Oh, ada ya, hadir ya. Hadir ya Ibu Rizil ya. Ibu selamat ya kepada Bu Rizil telah memenangkan Lenovo 500 FSD Webcam. Tapi tenang saja, kita masih mencari 1 orang yang beruntung hari ini lagi. Mari kita langsung putar. We will spin the wheel. 3, 2, 1, and go. Ya, sabar ya Bapak Ibu, masih ada 1 kesempatan lagi untuk mendapatkan Lenovo FSG Webcam. Mari kita sudah mendapatkan namanya, mari kita lihat. Iya, selamat kepada Bapak Hui Kong-an. Kepada Bapak Hui Kong-an bisa merespon di kolom chat. Kita tunggu waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali ya, belum ada respon dari Bapak Hui Kong-an. Mari kita putar kembali untuk mendapatkan pemenang kedua. We will spin the wheel. 3, 2, 1, and go. Wah, harap-harap cemas ya Bapak Ibu ya, menunggu siapa yang bisa mendapatkan Lenovo 500 FSG Webcam hari ini. Iya, kita sudah mendapatkan 1 nama. Iya, kepada Ibu Andriani Winoto atau Bapak Andriani Winoto. Kita hitung waktu 10 detik, bisa merespon di kolom chat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali, belum ada nih. Tapi kita masih putar lagi, memberikan kesempatan sekali lagi kepada Bapak Ibu. Ayo, kita putar 3, 3, 2, 1, go. Baik, kita sudah ada menemukan 1 nama. 1 nama, Bapak Aceh Purkon. Apakah ada Bapak Aceh Purkon? Bisa merespon di kolom chat ya Bapak. Kita beri waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, sayang sekali masih belum ada nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih belum mengikuti. Oh, ada ya Bapak Ibu ya. Oh, ada Bapak Aceh Purkon ya. Oh iya, Bapak Aceh merespon sudah ya. Mari kita sudah menemukan 2 pemenang untuk acara hari ini. Sebagai pemenang Lenovo 500 FSG Webcam, ada Ibu Rezil dengan Bapak Aceh. Selamat sekali lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang belum beruntung hari ini, jangan khawatir. Karena Bapak Ibu masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan saldo GoPay senilai Rp50.000 untuk 50 orang yang tercepat mengisi online feedback form yang sudah dibagikan di kolom chat. Itu aja informasi dari saya hari ini. Saya kembalikan kepada Parvin. You may take the floor.
Thank you so much, and congratulations to the lucky winners. Thank you everybody who attended today's webinar. I hope you enjoyed it and found it very useful. The EduTech Indonesia event will return on the 4th and 5th of August, and EduTech Asia Virtual will be in November. And I hope to see you all there. Feel free to get in touch with us via our website if you need any more information. Thank you so much, everybody. Have a wonderful afternoon and upcoming weekend. Goodbye.